Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah 147. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Insyaallah. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu kita. Semoga keberkahan mengikuti kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Untuk memperkenalkan para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani Mohali. Alhamdulillahirabbil alamin. Podcast kita pada sore hari ini kita sudah kedatangan para tamu, Masya Allah, yang sudah siap mendengarkan Quran, siap membacakan Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita ada Ibu Rusmiatun. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Dan yang kedua kita ada Ibu Yanti. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti atas kedatangannya. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustazah Mega. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Alhamdulillah. Dan tamu kita berikutnya adalah Ustazah Titin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Wa dzkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni masaniyasyaiton binusbi wa adab. Fasaqolahuma thumma tawalla ila dzili faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang alhamdulillah berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 sekolah. Alhamdulillah sekolah SD, alhamdulillah SD-nya maju dan akan mengembangkan sayapnya di SD kelas bilingual. Mudah-mudahan mohon doanya agar banyak peminatnya, karena kalau SD bilingual dengan SD biasa itu agak beda sedikit, karena dia ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Nah, yang kedua adalah sekolah MTS. MTS itu sudah sederajat dengan SMP, lebih maju lagi itu. Dan kelas bilingualnya sudah lebih dahulu, sudah ada
Lembaga ketiga adalah SMK. SMK juga alhamdulillah juga maju. Mudah-mudahan selalu berkembang di masa-masa akan datang. Dan lembaga yang keempat adalah sekolah madrasah aliyah sekelas dengan SMA. Nah, mudah-mudahan keempat lembaga ini makin maju, makin berkembang di masa-masa akan datang. Dan selain daripada itu juga, Yayasan Hasanah Kebajikan itu membawai boarding school. Jadi anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dia tinggal di situ, dia tidak bayar. Dia selama nggak bayar, di sekolah nggak bayar. Kecuali kalau misalnya tinggal di situ, kemudian orang tuanya lengkap, dia mampu, dia bayar ke sekolah, tapi di asrama tetap tidak bayar. Dan ada lagi kita membawai juga tahfiz, gedung spesial tahfiz Quran. Ada yang sudah 3 juz, ada yang 7 juz, ada yang 8 juz. Dan ada lagi ekonomi umat, supaya anak-anak bisa ngelihat nih, oh kalau dagang, ini ada orang jual beli, jadi ada kegiatan ekonomi di sini. Ada lagi produksi roti. Rotinya itu sudah berproduksi setiap hari dimakan oleh jemaah pengajian yang offline di pagi hari, setiap hari pengajiannya. Ada lagi adalah kebun singkong, sudah produksi juga kebun singkong itu. Ada lagi perikanan juga sudah produksi juga. Terakhir memproduksi 3.000 lele. Masya Allah. Jadi anak-anak bisa makan lele. Dan selain itu juga Hasanah Kebajikan itu membawai Wisma Agus Parmanto. Wisma Agus Parmanto itu dihuni 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Artinya ahli surga. Dan di sini juga pengajian offline tiap hari dan anak-anak yang belajar Iqra setiap habis maghrib, dan juga Sabtu Minggu belajar bahasa Inggris di sini. Alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan mohon doanya agar ini maju semua, karena ini adalah untuk umat semuanya. Amin. Demikianlah perkenalan tentang Hasanah Kebajikan. Ya, silakan lanjut. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, tema kita sore ini adalah lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Iya, betul. Masya Allah. Padahal dunia sementara, akhirat selamanya Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Ya, memang ada di Quran itu, di surat 2 ayatnya 165. Surat 2 165. 265. Silakan Bu Rusmiatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat ajab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat ajabnya, niscaya mereka akan menyesal. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah katakan di antara manusia, tidak semua manusia sih, di antara manusia ada orang yang lebih mencintai sesuatu di luar Allah. Apa benda, apa saja dia lebih cinta sesuatu itu di luar Allah. Sementara jadi dia lebih cinta sesuatu seperti orang yang mencintai Allah. Nah, sementara Allah menginginkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang beriman itu lebih mencintai Allah daripada segala-galanya. Jadi mencintai selain daripada Allah itu di bawah nih. Tapi yang pertama itu Allah dulu. Makanya dia berbuat karena Allah, dia ingin ini karena Allah, dia mau ini karena Allah, pokoknya karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Nah, itu orang yang beriman, itu maunya Allah seperti itu. Jadi kamu gini niatnya karena Allah, kamu gini niatnya karena Allah, kamu gini niatnya karena Allah. Nah, sementara orang-orang yang mencintai di luar Allah tadi bukan karena Allah dia. Mungkin karena nafsu, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Pokoknya mencintai sesuatu di luar Allah itu syirik itu. Nah, adapun orang-orang yang
zolim seperti itu, Allah kasih tahu kalau dia nanti melihat di akhirat nanti ada satu kekuatan yang kekuatan itu di luar kekuatan manusia di dunia ini adalah kekuatan Allah. Azab Allah di akhirat itu lebih berat. Jadi berarti apa kalau kita lihat ayat ini? Memang orang itu harus lebih mencintai Allah daripada segala-galanya, termasuk apapun juga. Kalau lebih mencintai pasangan gitu Pak Kiai? Harus mencintai Allah. Harus Ada kan mencintai. yang wah benar-benar Jangan. cinta banget gitu. Iya, harus lebih mencintai Termasuk Allah. mencintai anak ya. Harus lebih mencintai Allah. Tapi udah rata-rata manusia seperti itu ya Mas ya. Pasti. Bukan rata-rata aja. Kalau orang nggak beriman pasti itu. Artinya bisa nggak begini Pak Kiai? Ketika kita mau ibadah, azan, tiba-tiba ada anak minta belikan sesuatu. Nah kita tunda dulu sholat kita mendahulukan anak kita. Bisa begitu Pak Kiai? Lihat anaknya dulu kelas berapa, berapa dulu nih. Kalau anaknya yang apa namanya, misalnya anak-anak kecil, kadang-kadang itu kan mereka belum ngerti apa-apa. Iya, betul. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, nanti dulu sholat dulu, ayo sholat sama-sama. Iya. Itu namanya lebih mencintai Allah dari segala-galanya. Masya Allah. Lebih memprioritaskan Allah. Allah dulu. Iya. Nah kemudian Allah lanjutkan itu 165, 166-nya. Silahkan Bu Yanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika orang-orang yang ikut berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Nah tadi kan dia mencintai sesuatu di luar Allah nih. Dia lebih mencintai apa suami, apa anak, apapun juga. Nanti di akhirat nanti itu akan berlepas semuanya itu. Jadi dia ngajakin orang yang lebih mencintai anak, lebih mencintai suami, mencintai istri, itu nanti akan berlepas diri dan nanti nggak ada yang bisa bantu. Anak nggak bisa bantu, suami nggak bisa bantu, istri nggak bisa bantu. Dan masing-masing orang itu amal masing-masing. Makanya kalau orang soleh, suami soleh, istri soleh, nah ini yang beruntung. Dia sejalan masuk ke surganya. Jadi berondongnya di dunia bisa dia bawa ke surga. Kenapa? Ya karena dia soleh juga. Bidadarinya Ketemu Pak Kiai nanti. udah pasti. Dan bidadarinya di dunia bisa dia bawa ke surga. Kenapa? Lah dia solehah. Tapi kalau nggak soleh nggak bisa. Dan memang sebetulnya istrinya di dunia yang soleha itu lebih cantik dari bidadari. Kenapa? Lah kalau bidadari asal diciptakan Allah, kun fayakun jadi, kun fayakun jadi. Kalau bidadarinya di dunia itu melalui cobaan, melalui ujian, melalui kurang tidur, kurang apa kan? Iya. Jadi jihadnya maka dia lebih tinggi. Termasuk berondongnya juga lebih ganteng berondong di dunia yang soleh ketimbang yang berondong diciptain oleh Allah kun fayakun kan jadi kan. Kalau yang di dunia kan wah dia mesti diuji ini diuji itu, dia mesti mau bangun malam, bangun tahajud, dia mesti ngaji kan. Makanya dia lebih ganteng daripada berondong yang ada di akhirat nanti. Nah tadi pertanyaan tadi, banyak orang yang biasanya lebih mencintai dunia kan, lebih mencintai apa tadi, anak apa-apa kan. Makanya kan di dalam surat 63 ayatnya 9. Silahkan Ustazah Yuli. Baik, surat 63 ayat 9. ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, makanya Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadi orang yang lalai ingat Allah gara-gara harta. Lalai ingat Allah gara-gara anak. Termasuk suami. Kalau kamu sampai begitu lalai ingat Allah gara-gara suami, gara-gara anak, gara-gara harta, Allah bilang kamu menjadi orang yang rugi. Pertanyaan,
Bagaimana supaya kita tidak seperti itu? Nggak lalai ingat ingat anak, nggak lalai ingat istri, suami, nggak lalai ingat sesuatunya, tapi ya tetap Allah lebih utama dari segala-galanya. Ukurannya itu Allah dulu. Keinginannya karena Allah, kemauannya karena Allah, dia berbuat ini karena Allah, berbuat itu karena Allah. Gimana caranya? Di ayat 10-11-nya. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu Insyaallah. sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi bagaimana obatnya ini supaya kita itu tidak lalai ingat Allah gara-gara harta, gara-gara anak, gara-gara yang lainnya. Gimana caranya? Allah kasih tahu, infaklah kamu di jalan Allah sebelum hari tidak ada jual beli. Sebelum hari kamu sudah di ICU, kamu nggak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kamu ngomong, ya Allah, Kirim sedekah. jangan dulu aku dimatikan, aku pengen bersedekah dulu. Langsung dia bilang, kalau ku bisa sedekah, aku ini jadi orang soleh. Berarti persyaratan untuk menjadi orang yang soleh itu berarti sedekah. Makanya kalau orang banyak sedekah itu, soleh dia, dijamin dari ini. Jangan dulu aku diwafatkan, aku ingin menjadi orang yang soleh. Berarti kalau dia banyak sedekah, jadi orang soleh itu dia. Arti soleh itu baik, baik di mata Allah, baik juga di mata manusia. Tapi sayang karena dia mau sedekah setelah dia ada kondisinya sudah ICU, Allah bilang Terlambat Pak Kiai. telat, nggak bisa telat 1 menit, nggak bisa hidup 1 menit. Nah makanya yang Allah sangat inginkan sekali orang itu sebetulnya orang yang melaksanakan surat 207 itu. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi Allah katakan di antara manusia, tidak semua manusia sih, di antara manusia ada orang yang dia itu mencari keridhaan Allah. Benar-benar dia mencari keridhaan Allah itu. Dia dengan dirinya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan segala-galanya punya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Allah bilang ini Allah itu Maha Penyantun kepada orang ini. Arti Maha Penyantun itu Memberikan apa saja mungkin yang dia mau. begini, Allah Maha Penyantun itu apa yang dia inginkan Iya, apa saja yang dikabulin. diinginkan dikabulin. Maksudnya Apa yang dia mau gitu. dikabulin, apa yang mau dikabulin. Setelah orang ini dia berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan diri, dengan tenaga, pokoknya waktunya, ilmunya, semuanya dia untuk di jalan Allah. Tapi kan sedikit orang seperti itu yang mencari keridhaan Allah dengan harta, dengan diri, dengan tenaga, sedikit itu. Inilah yang Allah katakan orang itu yang Islam kafah. Islam Di ayat selanjutnya. Suratnya 2 ayatnya 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, inilah yang Allah kehendaki apa? Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah. Jadi masuk ke Islam tuh benar-benar masuk seret gitu. Keseluruhannya. Ya baik kalau tenaganya, ya ilmunya, kesempatannya, uangnya, supaya dia
untuk di jalan Allah. Masya Allah. Nah, yang seperti ini juga, yang nanti itu dia tidak akan terpengaruh dengan apa ya, dengan kehidupan dunia itu. Nggak terpengaruh. Ada ada seseorang. Dia itu sebenarnya apa ya? Misalnya orang jalan kemana gitu nggak suka dia. Dia nggak suka sih. Oh jalan kemana itu nggak Ke suka. mall gitu pakai Kurang. Shopping. Enggak, kok nggak suka. Apa Suka. nggak termasuk itu Pak Ustadz, kalau yang seperti itu Apa? dibilang fanatik gitu ya, kan ada yang bilang kata Ya orang mengatakannya fanatik, padahal dia nggak fanatik. cuman udah nggak ada kemauan aja ya Pak Kiai. Satu nggak ada kemauan, nggak ada keinginan. Saya diajak, oh kesini. Udah ngaji aja. Mendingan ngaji aja deh. oh ya. Jadi waktunya tidak mau terbuang. Percuma Pak. Ngaji aja. Ini sini ngaji aja deh. Ada yang bilang nanti ya itu tadi fanatik dan orang terbelakang. Nah, maksudnya kan Gitu. ada juga yang bilang dunia dan akhirat itu harus seimbang, Pak. Ini loh. Gimana? Jadi kalau dia fanatik dengan Quran, dia orangnya pasti orangnya tidak fanatik yang seperti orang katakan itu, wah nggak boleh ini, enggak. Dia orangnya maksudnya orangnya biasa-biasa aja, tapi dia tidak fanatik seperti orang dikit-dikit haram, enggak juga. Bid'ah gitu. Ya, enggak juga. Cuman dia memporsikan dirinya itu bahwa semuanya adalah hidup itu untuk Allah. Untuk Sudah Allah, menyerahkan diri. untuk Allah. Tapi itu Pak Haji, yang kita lihat ya di umum gitu, yang bilang Islamnya kafah itu tadi, kayaknya ya emang udah tunduk, jadi nunduk ya, bukan tunduk ya, nunduk, nggak mau ngeliat kanan, nggak mau ngeliat kiri. Biarpun ada cewek cakep telanjang umpamanya itu, dia nggak mau ngarah, nggak mau lihat gitu kan, udah lurus saja. Tapi kalau dari Quran itu dia lihatnya nggak gitu. Jadi dia fanatik. Iya. Cuma tidak fanatik seperti orang yang katakan wah Semua sampai haram. Model kayak Pak Haji wah kan ini nggak yang haram, ini kayak apa, gitu. ini kan. Jadi dia Manusiawi biasa-biasa lah. aja. Ya, manusiawi lah ya. Cuman dia segala kegiatannya itu mengutamakan Allah dulu. Apapun juga Allah dulu. Allah dulu. Lebihnya orang seperti itu gimana Pak Ustaz? Ya memang harus ngajak ngaji Quran. Sejalan ya Pak Kiai. Ya kalau orang ngaji Quran itu dia Mereka itu biasanya udah ustadz Pak Haji. iya, cuman kalau dia tidak ngacu kepada Quran, kadang-kadang fanatiknya itu tidak seperti Berlebihan. fanatik Quran. Kelebihannya. Kalau orang Tidak fanatik sesuai Quran dengan itu, Quran. fanatik Quran itu orangnya biasa aja. Maksudnya biasa aja itu, ya dia pakai jas oke, pakai ini oke, ini. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari itu tidak mau yang mubazir, Iya. tidak mau yang tidak bermanfaat. Gitu. Kalau yang seperti tadi itu kan kadang-kadang, wah sampai dia, wah, ya sampai nunduk, siapa ya, siapa Gak siapa gitu tadi? juga, nggak mau Nggak matanya begitu juga. dikotori gitu kan. Nah, Masya Allah. nggak Karena gitu. ada ayat yang mengatakan kejarlah akhirat tapi jangan lupakan dunia gitu. Iya. Artinya ada Kejar bagian akhirat, tetap di dunia Pak Kiai ya. Itu ada di surat 8 ayatnya 77. 877. Silakan Bu Rusmiatun. 877. 28. Oh 28. Oke. 77 ya. Surat 77. nggak ada. Oh 28. Makanya. Baik, saya akan bacakan surat 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini pratik yang benar nih. Jadi Allah katakan kejarlah akhirat. Jadi kejar akhirat benar nih. Tapi dia tidak juga melupakan dunia. Kejar akhirat tapi nggak melupakan dunia.
Maksudnya apa? Kejar akhirat tidak cumpang-camping juga kan? Ya kayaknya normal Masya aja, Allah, biasa aja biasa kan. aja. Nah, tidak jadi kejar akhirat, tidak melupakan dunia. Yang ketiga, dan apa tandanya lagi penatiknya? Dia melaksanakan perintah Allah, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Berat loh Masya ini. Allah, iya Pak. Baiknya Allah sama kita coba. Allah berbuat Jadi baik. Ini kita disuruh berbuat baiklah Ya kamu Allah. seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Berat ini. Berarti harus baik benar ya. Iya. Berat. Dan jangan merusak di muka bumi. Ini nih penatik yang benar nih. Kejar akhirat, tidak lupa dunia. Iya, Masya Allah. Dan berbuat baik kepada orang lain. Berarti tidak lupa dunia itu bukan berarti kita harus jalan-jalan ke sana ke sini yang tidak manfaat gitu Pak Kiai. Ya? Bukan. Jadi mestinya tidak lupa dunia itu ya sebagaimana layaknya orang. Pakaiannya sebagaimana layaknya orang. Jadi, Jalan-jalannya selayaknya gitu Berhubungan Pak dengan Kiai ya. manusia. iya, dan Betul. dia lebih banyak berhubungan kepada manusia. Dia melihat kepada orang yang susah, orang yang nggak punya, itu dia di hatinya Tablu minan cepat nasnya. tergetar hatinya itu. Nah makanya sebetulnya yang Allah kehendaki itu kepada kita itu sebetulnya itulah yang di surat 9 ayat 20 sampai 22. Silakan Bu Yanti. 20. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Shadaqallahul adzim. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Nah, Shadaqallahul adzim. kita lihat ini. Jadi Allah kan orang-orang yang beriman. Insya Allah alhamdulillah kita udah beriman. Amin. Tapi beriman gak cukup Allah kan. Kamu harus hijrah. Iman harus hijrah. Hijrah itu tidak bukan berarti tempatnya harus pindah tempat, pindah dari perbuatan kita yang nggak baik menjadi baik. Hijrah tuh. Udah beriman sudah, hijrah sudah. Satu lagi Allah minta kamu harus jihad di jalan Allah. Jihad itu apa? Ya kayak misalnya gini, jihad itu istiqomah untuk mempertahankannya sungguh-sungguh nih. Imannya sama hijrahnya itu. Allah katakan kamu punya ini nih. Nah, udah iman, udah hijrah, udah jihad dengan Allah dengan harta dan diri, maka Allah kasih tahu satu dia dapat a'zamu darajatan indallah, harkat derajatnya Derajat tinggi di sisi Allah. Dan yang kedua dianya apa? Wa ulaika humul faizun, mereka menjadi orang yang beruntung. Beruntung. Apapun yang dilakukan beruntung, apapun yang dia inginkan beruntung. Kedua. Yang ketiga, dia dapat rahmat Allah. Masya Allah. Keridhaan. Dan yang keempat, dia mendapatkan ridho Allah. Dia dapat rahmat Allah, ridho Allah lagi. Dan Allah katakan masih ada lagi nih, dia masuk surga kekal selamanya. Masih ada lagi nih, masih tersedia pahala yang lebih banyak lagi. Asal orang itu berani, satu dia beriman, kedua Berhijrah. berarti dia berhijrah, ketiga dia berjihad dengan Allah dengan harta dan diri, maka satu dia mendapatkan harkat derajat tinggi, kedua dia mendapatkan kemenangan, ketiga dia dapat rahmat Allah, keempat Keridhaan dia dapat dari ridho Allah, kelima surga kekal, yang keenam masih ada tersedia pahala yang besar lagi. Masya Allah. Maulidin. Tapi memang kalau ingin dapat rahmat Allah itu begitu. Ada ayat lain lagi nih. Suratnya surat 218. 218. Ya. Silakan Ustazah Yuli Halim.
218. Baik, saya akan baca surat Al-Baqarah ayatnya 218. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallah. Nah, jadi ini kan hampir sama dengan tadi, orang-orang yang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri, maka Allah kasih tahu, inilah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah ini, iman, hijrah, Jihad. jihad jalan Allah. Dapat rahmat Allah. Pasti, karena ada ayatnya kan. Pasti. Nah cuman ini dia beriman, dia pingin hijrah, dia pingin jihad yang Allah dengan harta dan diri. Ini juga tidak akan mungkin bisa tanpa ngaji. Kenapa tanpa ngaji nggak bisa? Karena kita ini kan setiap harinya belum tentu ketemu sama orang sama-sama di jalan Allah semua kan. Betul. Bisa aja ketemu sama teman, yang teman itu nggak ngaji, dia mengaruhin kita. Dia bilang, ngapain kamu ngaji tiap hari coba? Kalau kita bilang ngaji tiap hari itu kan bagus sekali ini. Ya iyalah katanya, kalau gue sih ya katanya sehari 3 kali ada cukup. Nah mulai setan masuk nih. Jangan fanatik amat. Iya, biasa-biasa aja lah katanya, masa kamu kok segitu amatnya. Jadi setan masuk nih. Nah makanya ngaji itu harus. Karena kalau ngaji itu ya apa ya, dia dilebur oleh Quran gitu. Dilebur oleh Quran. Emang ilmunya itu ada di Al-Quran. Dari Pak, Quran. ya? Dari Quran. Ya makanya surat 22 ayat 52 itu tuh benar sekali. 22 ayat. 52. Silakan Ustazah Ani Muhammad. 2252. Saya baca surat Al-Hajj ayat 52. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sadaqallah. Coba lihat ayat ini, kita pahami dengan pelan-pelan nih. Jadi Allah katakan begini nih, nggak nabi, nggak rasul. Kalau dia punya keinginan, maka setan nimbrung di situ. Tapi Allah katakan, dengan melalui Quran lah bahwa keinginan setan itu untuk nimbrung itu dilebur oleh dia ngaji. Allah juga ya setan. Ya kalah dia dengan Quran. Dengar suara Quran aja dia nggak berani. Kabur ya baik. Kabur, apalagi dia dengar penjelasan Quran. Dan apalagi dia dengar lagi orang jelasin Quran itu orang yang tahajud, orang jelasin Quran itu orang yang infak sedekah. Ya nggak berani dia. Memang ngajinya harus istiqomah itu. Benar, makanya Allah bilang harus ngaji itu, harus jihad itu. Kalau kita nggak jihad, ngaji itu, bisa kan kita lagi Bengong, gitu. Setan masuk. Iya betul. Kosong ya. bukan itu. Libur aja gitu. Iya bisa juga. Atau bisa gini nih. Besok libur aja. Misalnya Waktunya kita ini kayak jalan-jalan. begini, kita mesti habis zuhur, habis maghrib, kita mau istirahat sebentar. Kata setan, ya kamu kan besok kan ngaji katanya kan. Capek. Habis ini ya udah Udah nggak usah ikut Zoom dulu Zoom-nya gitu pakai ya. absen aja. Bisa begitu. Tidur aja dulu gitu. Iya. Nah setan itu selalu masuk akal dia. Jadi kalau dia mempengaruhi itu masuk akal. Iya juga ya, kamu udah ngaji tiap hari katanya Yang bahagia Iya. itu iya juga itu ya. Nah iya. Dan kadang-kadang kamu tuh dipengaruhi dengan ya badan kamu juga kan perlu juga dong. Iya. Banget gitu Wah. bawaannya tuh ngantuk Pak. Benar sekali. Benar sekali. Malah kadang-kadang begini, kita lagi Zoom ngantuk, habis Zoom seger lagi. Betul banget ya. Ya Allah, apa Godaannya itu begitu? benar-benar berat. Setan banget itu ya. Iya benar. Ya itu setan itu. Dan setan itu tanpa kita ngaji tetap dia akan menggoda terus. Karena Allah begitu orang itu, oh dia nggak ngaji, Allah biarin ya setan nih bersungguh-sungguh untuk melemahkan dia. Tuh, setan aja istiqomah masa kamu Coba deh surat 1983. masa kamu bisa 1983.
83. Kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Istiqomah dia. Jadi apa namanya, Allah membiarkan setan tuh masuk dalam dirinya dengan dia sungguh-sungguh dia menggoda dia, sungguh-sungguh dia menggoda dia. Nah, makanya tadi mestinya Quran itu kita ngaji terus itu. Karena kita ngaji Quran itu kita jadi kuat. Iya. Makanya kan Allah bilang, ngajilah Quran itu kamu dengan sungguh-sungguh. Surat 25 ayat 52 kan. 25, 52. Silakan Ustazah Mega. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Shadaqallahul azim. Allah katakan jangan kamu ikuti orang-orang kafir, tapi kamu berjihadlah dengan jihad sebesar-besarnya. Dengan apa? Dengan Quran. Jihadnya itu dengan Quran. Jihadnya itu dengan ngaji Quran. Ya kenapa dengan kita berjihad dengan ngaji Quran itu setannya lemah dia, setannya nggak kuat dia. Tapi kalau kita tinggalin Quran, setannya datang ke kita. Makanya benar juga ya surat 43 ayat 36 37 itu. 43, 36. Silahkan Bu Rusmiatun. 3 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi barang siapa yang berpaling dengan Quran ini, siapa saja dia berpaling dengan Quran ini, maka Allah katakan, Allah kirim setan, Allah biarkan setan menggoda dia sampai dia masuk ke dalam badannya. Namanya korin. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam badan kita, korin ini ada proyeknya. Proyeknya yang satu, menghalangi manusia, menghalangi orang itu dari jalan Allah. Proyek yang kedua, orang ini merasa dapat petunjuk. Merasa dia benar. Ya suruh datanginlah adiknya itu, katanya nggak bisa katanya. Adik yang salah katanya. Masa aku kakaknya harus datang. Insyaallah. Termasuk begini, termasuk godaan Pak Dia. Kita mau ngejom, ada teman, yuk ke sana dulu dah, sebentar aja sebentar. Nggak taunya diajak main umpamanya gitu, kita keluar dari sebelum waktu jom masih keburu dah, jom masih keburu dah gitu kan. Atau habis waktu. Nggak taunya waktunya udah habis. Itu termasuk setan. Iya. Dia. Maksudnya dia nge-zoom aja di situ. Sambil jalan. Iya, nggak sambil di mana tempat di anu itu. Ada kita di rumah saudara tetap Iya, Zoom. godaannya di situ gitu kan. Nanti kalau kita pasang ini sok banget sih begitu. Nah, setan tuh Itu baru yang bilang sok banget tuh setan. Sok banget. Masya Allah. Dan biasanya itu dari ucapan-ucapan itu setan tuh masuk. Iya. Dibilang kita sok banget loh. Kok gua nih kok kayaknya apa emang gua sok banget ya. Padahal enggak. Iya, jadi kita yang perang batin kan gitu. Termasuk setan itu. Iya. Itulah ujiannya Pak Kiai. Ada lagi nih surat 7175. 7175. Silakan Bu Yanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, coba. Jadi ini Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah, ceritakan Nabi Muhammad, dulu ada orang yang ngaji, dia lepaskan pengajian itu. Dia lepaskan pengajian itu, dia didatangin oleh syaitan. Begitu setannya masuk ke dalam dirinya, malah dia yang ngikutin setan itu. Masya Allah. Jadi makanya sebetulnya kekuatan kita itu ada di ngaji.
Jadi kalau kekuatan ada ngaji, jangan tinggalkan ngaji. Suami yang tidak ikut ngaji juga bisa menjadi setan juga, Pak. Jelas. Pasangan maksudnya gitu kan. Masya Allah. Iya, kadang kan gitu. Udahlah libur dulu. Waktunya buat suami dulu, misalkan seperti itu gitu kan. Untuk keluarga dulu kayak gitu. Bagaimana Pak? Sama aja. Ya lihat aja surat 7179. 7179. Surat 7 Oh, 179. 7179. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya baca surat 7 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, jadi sebetulnya patuh ke suami itu wajib. Satu syaratnya, suaminya soleh. Wajib kalau suaminya soleh. Nah, kalau suami soleh nggak mungkin melarang ngaji. Nggak mungkin. Pasti malah dia Didorong. malah mendorong untuk orang ngaji. Oh, ngaji silakan. Kalau suaminya soleh, makanya wajib kita patuh kepada suami yang soleh. Yang dimaksud soleh itu yang bagaimana Pak Kiai? Yang dimaksud soleh, ya 3 aja tanda dia soleh. 1, dia ngaji, dia sholat, dan dia infak. Nah, ini kalau ada 3 ini soleh nih. Dia dapat hadiah, tidak akan rugi dalam hidup ini. Dia dapat hadiah pahala besar. Dia dapat hadiah makmur dalam hidup ini. Dia dapat hadiah, dia ampuni dosa-dosanya. Dia dapat hadiah juga bahwa dia Allah mensyukuri perbuatannya. Ngaji dalam artian bagaimana Pak Ustadz itu? Yang ngaji dia membahas artinya. Kalau tidak ngaji, tapi sholatnya pasti, infaknya ada juga. Cuma tidak. Kalau mengaji menurut pikiran saya hanya mengaji istilahnya bergabung dengan orang-orang gitu atau bagaimana? Enggak, ngaji itu membahas kajian. Seperti kita kan kalau ngaji kan membahas ayat ini ada di sini, ayat ini maksudnya ini. Bukan misalnya dia Hanya ngaji. baca aja gitu. Baca aja. Baca Arabnya aja. Kenapa? Nah, yang sebetulnya yang kita ngaji seperti kita ini Allah juga yang mengarahkannya. Surat 38 ayat 29. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik. 38 ayat 9. 29. Oh, 29. Baik, saya baca surat Shad ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kitab Quran ini penuh berkah. Arti penuh berkah itu kitab Quran ini merubah kita. Merubah hidup kita nih, merubah hidup kita kasar menjadi lemah lembut, susah menjadi senang, sulit menjadi lapang. Nah, itu namanya orang Quran itu membawa berkah. Nah, cuma tidak mungkin bawa berkah Quran ini kalau tidak ditadaburi. Maksudnya ditadaburi, dihayati. Ini ayatnya apa sih maknanya? Ayatnya apa sih maknanya? Nah, itu namanya ditadaburi. Supaya orang-orang berakal sehat dapat pelajaran dengan Quran ini. Kalau dia misalnya baca aja Ramadan 3 kali khatam. Kalau mau jujur sebetulnya nggak ada tuh ayatnya. Bacalah Ramadan sampai khatam. Bacalah setiap Ramadan sampai 3 kali khatam. Nggak ada itu. Yang ada perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Volume bacanya itu. Maaf, ini kan kalau membaca Al-Quran itu kata-kata dalam Al-Quran ini kan puitis gitu ya. Puitis. Susah dimengerti. Susah dimengerti antara pengertian
satu sama yang lain itu berbeda-beda Seperti menurut perumpamaan gitu ya. perumpamaannya gitu Pak Haji. Menurut kita. Iya gitu. Bagaimana padahal itu enggak. cara untuk menyamakannya? Nah, kalau untuk mengertinya itu ya harus infak ya. Supaya mudah paham. Iya, supaya mudah paham harus infak ya. Nah untuk memahaminya itu kan maksudnya. Nah, untuk memahami itu harus infak ya. Dulu nggak hadir ya waktu Bu Mega yang dulu ngaji tahun 2 kali apa sih ini maksudnya apa ini apa ini. Ngerti-ngerti ya. Begitu dia traktir beli goreng-gorengan langsung oh ini nih oh ini. Memang itu. Jadi infak sedekah itu membuat kita menjadi lebih paham Quran. Makanya di dalam surat 2 267 sampai 269. Surat 2 Al-Baqarah 267 sampai 269. Silakan Ustazah Titin. Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkanlah padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah luas Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Nah, di ayat yang 267 surat Al-Baqarah, kan Allah manggil, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah kamu hasil usaha kamu yang baik-baik. Bukan saja hasil usaha kamu baik-baik, tapi termasuk hasil bumi. Tapi kalau hasil bumi, berbedanya sedikit, Allah katakan, jangan kamu pilih-pilih yang sudah busuk-busuk, yang sudah dimakan kalong, baru kamu berikan pada orang, pecah-pecah, jangan Allah. Yang baik-baik kamu berikan. Allah ingatkan di ujung ayat itu. Ingat loh, yang nyuruh kamu berinfak sedekah ini, Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Nah, kalau nyuruh kita itu orang kaya, nggak mungkin yang nyuruh kita terpuruk. Apalagi yang nyuruh ini Sang yang Maha Kaya. Nah itu di 267. 268-nya, tapi ingat Allah katakan, setan itu proyeknya itu nyuruh kamu kikir. Kamu takut bersedekah. Kalau kamu bersedekah nanti kamu kurang, nanti kamu habis gitu. Padahal Allah nyuruh kamu berinfak sedekah itu supaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Yang kedua, supaya kamu makmur. Jadi kamu sedekah itu supaya kamu makmur, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Ada lagi yang satu lagi ketiga. Allah ingin memberikan pada kamu ilmu al-hikmah. Apa sih ilmu al-hikmah itu? Ilmu pemahaman tentang Al-Quran. Jadi sebelum orang itu bersedekah, nah susah dia untuk memahamin Quran. Nah yang paling bagus sekali, kalau dia sedekahnya itu bukan saja dari materi dia sedekahin, ilmunya dia sedekahin, tenaganya dia sedekahin, pikirannya dia sedekahin, perasaannya dia sedekahin. Masya Allah. Untuk jalan Allah kan. Ya itu, jadi semuanya itu dia sedekahin untuk jalan Allah semua, untuk jalan Allah semua. Masya Allah. Ada istilah menceburkan diri ke agama. Masya Allah. Itu benar. Walaupun hanya niat. Ya nggak bisa niat. Nggak bisa niat. Enggak, maksudnya niat nggak mesti harus dengan harta kan tadi bilang. Ya, aku niat pengen banget gitu bersedekah gitu, tapi belum ada kesempatannya bagaimana itu? Belum ada uangnya Terjadi. misalkan Oh, ya. Ya, dia punya niat nih, tapi begitu dia dapat jangan langsung dikerjain. Iya. Jangan bisa Dan dia kalau dia dapat punya lupa. niat nih, Niat dia doang. dapat ya Sayang. gede juga nih, saya gede juga. Nah, nggak bisa begitu. Jadi begitu dia dapat langsung. Jangan sampai Syukur. setan masuk dulu ya Pak. Iya, kalau setan tuh masuk tuh gampang sekali lah kamu. Oh nanti kamu kurang, Yang nanti penting kamu prakteknya Pak Kiai ya. praktek itu. Walaupun ketika kita niat baik sudah tercatat sama Allah. Betul.
Tapi jangan niat terus. Iya. Niat dan Niat praktek. doang. Niat dan praktek. Memang kunci segala-galanya itu dua aja sebenarnya saya lihat di Quran itu kunci itu. Pasti ada sholat, pasti ada infak. Kunci beriman coba lihat, pasti ada sholat, ada infak. Kunci takwa, ada sholat, ada infak. Nah, kalau nggak ada ini, nggak bisa dia. Karena dua ini, satu sholat, itu hablum minallah. Dan kedua, dengan dia nyembah Allah, berarti dia nggak syirik kan? Yang kedua, infak sedekah, hablum minannas. Berarti dia perhatian kepada orang. Karena ada orang yang nggak perhatian sama ada orang. Pokoknya orang mau mati kayak mau apa kayak nggak ada urusan gue katanya. Ya masa gue ngurusin orang kan? Nah itu tuh. Dia Artinya nangis begini. darah kayak katanya kan ada bahasa Sunda. Artinya begini ya Pak Kiai, kalau urusan kita sama Allah, sembah Allah jangan sirik. Ya. Ketika berhubungan dengan manusia, banyak berbuat baik aja. Ya mantap. Masya Ustazah Allah. bener ini. Ya bener. Saya saja bohongan Pak Kiai. Makanya ada di dalam surat 22 ayatnya 77. Silakan Ustazah Mega. Surat 22 77. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan penuhilah. Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, di ayat ini surat berapa tadi? 2277. Allah katakan, rukuklah kamu, sujudlah kamu, Dan sembah Allah. sembahlah Allah dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Jadi mestinya orang itu udah rukuk sudah, sujud sudah, berbuat baik sudah. Tapi Allah katakan kalau dia sujud, rukuk, tapi dia tidak berbuat baik pada orang, nggak diterima. Atau dia berbuat baik pada orang, tapi dia nggak sholat, nggak sujud, nggak diterima. Dua ini nih penting sekali itu, sangat penting. Awal tuh. Awal dari kalau dua itu nggak bisa dia. Nah, tapi dua ini supaya istiqomah harus ngaji. Kalau dua ini dia mau istiqomah harus ngaji, karena ngaji itu yang supportnya serut masuk lagi ayat, serut masuk lagi ayat, serut masuk lagi ayat. Kalau dia misalnya dua ini aja dia mau nggak bisa dia si ngaji dia. Ngaji itu kayak apa ya? Ya kan ngaji itu kan firman Allah nih. Memang dia bukan materi, tapi dia kalau masuk ke dalam diri kita, iya juga ya ayat itu ya, iya juga ya. Meskipun kita sudah tahu kadang-kadang. Kadang banyak yang menyepelekan ngaji Pak Kiai. Hanya. Cuma ngaji doang gitu. Padahal itu tuntunan kita Pak Kiai ya, Al-Quran. Maksudnya di situ kan banyak pelajaran-pelajaran untuk kita. baca petunjuk. Al-Quran doang sih. Iya. Sebenarnya tapi kalau kita tahu artinya masya Allah. Banyak, Masya Allah. Kan orang hidup di dunia ini kan nggak tahu mana benar mana salah. Iya. Kan supaya dia tahu mana benar mana salah itu ya ada tuntunan dari Quran itu kan. Iya. Al-Furqan itu Pak Kiai. Iya. Pembeda. Nah makanya kan coba kita lihat surat 6, 115, 116 itu. 6, 115, 116. Silakan Bu Rusmiatun. Bu Rusmiatun. 15 dan 116. Baik, saya akan bacakan surat 6 ayat 115 dan 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, jadi Allah katakan ini Quran sempurna. Satu, pegang dulu, Quran ini sempurna. Kedua, Quran ini benar. Ketiga, Quran ini adalah adil. Keempat, Quran ini tidak berubah-ubah sampai hari kiamat. Sampai Allah bilang, kalau kamu mengikuti pendapat manusia di dunia ini di luar Quran, kamu ikuti pendapat manusia di dunia di luar Quran,
Mereka itu hanya praduga, hanya prasangka, dan bisa-bisa dusta terhadap Allah. Jadi memang kalau kita mau dapatkan petunjuk yang benar itu ya Quran. Di luar Quran belum tentu, tapi kalau Quran udah pasti benar itu. Dan kita juga kalau habis baca Quran kayaknya tenang hati ya. Bisa pulas Walaupun berapa ayat, 5 ayat, tapi dengan artinya itu kayak oh begini. Dia ada siraman. rasanya ada Cuma baca doang nggak tahu Insya arti. Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alamin. Oh ya. Baik, selesailah sudah podcast kita pada sore hari ini. Alhamdulillah banyak pelajaran yang kita dapat dari podcast kita pada sore ini. Semoga kita tetap istiqomah untuk mentadaburi ilmu-ilmu Al-Quran. Saya silakan kepada Ustazah Yuli untuk menambahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Adi Muali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita. Amin. Wabil khusus buat penonton podcast setia kita. Dan semoga kita bukan hanya orang-orang yang mencintai dunia saja, tapi juga kita lebih mencintai akhirat kita. Karena pada akhirnya kehidupan kita yang selama-lamanya adalah ketika kita nanti di akhirat. Masya Allah. Baik, saya akan baca surat Al-Hasr, surat 59, ayatnya 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa pula, Mari kita seperti doakan biasa, Pak kita Kiai, doakan Pak semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Amin. Ya Allah. Semoga Apa yang Pak Kiai niatkan? Semoga apa yang diniatkan Pak Kiai dikabulkan sama Allah. Amin. Dan Doa-doanya kabulin. doa-doanya dikabulkan Allah, diijabah Allah. Anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga akhiratnya. Keluarga Pak Kiai sakinah mawadah warohmah dan Yayasan Hazanah Kebajikan, semoga Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Program-program Yayasan Hazanah Kebajikan semoga dimudahkan Allah, Amin. dilancarkan Allah. Amin. Dan semoga podcast kita ini juga maju. Amin. Dan para bintang tamu, host dan Pak Kiai selalu Sehat dalam lindungan Allah, selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.